Ya, di weekend ini teman-teman kita akan membahas harga wajar dulu ya di hari Minggu tanggal 18 jam 10.46. Jadi nanti untuk updatean sudah mulai masuk teman-teman ya. Ada beberapa emiten. Sekarang updatean ke 48 emiten ya. Nanti mungkin kita bahas lagi ya sedikit lagi teman-teman ya untuk membahas harga wajar ya. Ada beberapa emiten punya teman-teman kita. Dan seperti biasa teman-teman saya menghitung harga wajar itu yang paling simpel. Adapun untuk keterangan-keterangan atau LK-nya laporan keuangannya saya tidak jauh-jauh teman-teman ya. Hanya dari statistik aja menurut saya teman-teman ya, menurut saya itu sudah cukup. Kita harus cepat mengambil tindakan. Nah, teman-teman kalau investasi sampai ratusan triliun ya silahkan teman-teman atau nggak ratusan miliar teman-teman ya. Silahkan mungkin teman-teman bisa cek LK-nya secara lengkap. Kalau perlu datang teman-teman ke perusahaannya gitu ya. Oke, ataupun teman-teman wawancara dengan pemilik emitennya, mungkin bisa jadi seperti itu gitu teman-teman ya. Maka saya akan menghitung secara cepat, bagaimana menghitung harga wajar. Saya menggunakan metode PR ratio dan PBB aja ya. Mungkin teman-teman yang baru gabung, rumusnya seperti ini, EPS TTM dikalikan dengan PR ratio rata-rata selama 3 tahun, dan untuk rumus PBB yaitu harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Baik, kita langsung aja teman-teman ke emitennya, CNMA ya. Per kuartal 1 mengalami kerugian 69 miliar ya. Dari kemarin 142 miliar, dapat keuntungan, nah sekarang dapat kerugian ya. Kita lihat revenue-nya dari 1,3 triliun ke angka 929 miliar, artinya ada penyusutan juga teman-teman ya. Ini mungkin, perlu di perlu digempur lagi teman-teman untuk, marketingnya ya, mungkin promosinya dibesarin jadi bisa meningkatkan untuk revenue-nya. Mungkin, secara kuartal 1 untuk net income-nya rugi ini sangat sangat kurang baik teman-teman. Ini channel secara secara LK kurang baik ya. Untuk kuartal 1-nya kita lihat nanti kuartal 2 kan sudah mulai banyak nih film-film yang sudah mulai trending teman-teman ya. Mudah-mudahan film-film ini bisa mendongkrak lah untuk pendapatan CNMA ini. Untuk PR rasionya sekarang 25, rata-ratanya berapa? Di angka 18, berarti betul sekarang untuk kuartal sekarang ya, dalam posisi agak mahal dikit. Tapi tenang aja teman-teman ya, ada yang namanya harga wajar, harga bandar, dan harga candle teman-teman. Untuk PBB sekarang di angka 327, rata-ratanya berapa? Rata-rata di angka 5 ya, angka 5 kan, 5,07 nih teman-teman ya. Berarti barang posisi secara PBB masih posisi murah teman-teman ya. Karena posisi sekarang itu dalam posisi di angka 3 ya, masih ada 2 kali lagi ke harga PBB-nya. Lanjut kita ke harga bukunya 47 perak ya sekarang itu. Nah ini DR-nya, nggak ada teman-teman, kosong, artinya bagus dia tidak punya hutang. Jadi walaupun dalam keadaan rugi, kalau tidak punya hutang masih aman ya. Dia punya cash 1,7 triliun dan untuk equity-nya 3,9 triliun. Banyak cash teman, banyak cash-nya banyak teman-teman ya. Untuk ROE-nya 13,03 bagus teman-teman nih, ROE-nya bagus ya. 13,03 artinya 3,3% di atas rata-ratanya. Oke, dia bagi dividen juga ya, tahun 2009 perak teman-teman. Nah kita akan hitung berapa sih nilai harga wajar untuk CNMA ini. Untuk TTM-nya 6,21. 6,21 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 18,63 teman-teman ya. 18,63 sama dengan di angka 115 teman-teman ya untuk, harga wajar berdasarkan rumus PR rasio. Kita satu lagi berdasarkan rumus PBB kita cek. Kita butuh harga buku 47,70 ya. 47,70 dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka 5,07 ya. 5,07. Di angka 241. Nah, terserah teman-teman ya. Teman-teman mau percaya yang mana silahkan ya, 115 dan ini di angka 241. 241, 18,0525 ya dicatatnya. Untuk update-nya udah kemarin kan teman-teman ya, 115 betul. Nah, terserah teman-teman mau percaya yang mana saya serahkan. Di atas harga wajar ada harga bandar dan di atas harga bandar ada harga candle teman-teman. Saya menargetkan ke angka, 232 aja, 234 ya teman, di bawah harga, PBB ya.
Nah, yang tengahnya di angka 199 teman-teman, itulah tanda kenaikannya, dan ada maaf di targetnya di angka 196 silahkan teman-teman ya. Walaupun teman-teman kalau 165 silahkan, ke 178 juga silahkan. Secara valuasi memang betul rada mahal berdasarkan PE rasio, tapi berdasarkan PBB masih posisi murah sekarang. Jadi terserah teman-teman tuh ya mau ngambil yang mana. Dan secara, bandar dia lagi diambil sama Foren dan bandar lokal pun lagi pengambilan tapi ada pembuangan sebentar. Maaf, bukan sebentar, ada pembuangan sedikit ya, 2 hari ada pembuangan sedikit. Jadi kondisinya sekarang masih uptrend teman-teman ya. Ini ada sedikit sideways di sini, hati-hati kadang-kadang suka dipancing ke bawah dulu teman-teman ya. Kalau dipancing ke bawah ke level, 142 masih posisi aman, tapi kalau lebih dari situ hati-hati aja ya. Pungutan bandar Forennya keren teman-teman ya. Oke, jadi secara PE rasio dalam posisi sekarang mahal, tapi secara PBB dalam kondisi masih murah teman-teman ya. Maaf teman-teman, nah bener ya 115 ya. Murah, mahal teman-teman ya. Terserah teman-teman ya mau pakai skala yang mana, itu saya bebaskan kepada teman-teman. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, GTRA teman-teman. Cuman GTRA ini hanya sementara aja teman-teman, harga wajar ya. Soalnya, baru 1 tahun yang full-nya ya, 2023, 24, 25 kan baru 1 tahun ya, sebenarnya belum full teman-teman ya. Nanti, tahun 2026 harusnya dihitungnya ya. Kalau ini berarti, hanya sementara aja ya. Kita lihat untuk TTM-nya GTRA ini ya. TTM-nya dari 10 ke 18, bagus teman-teman ada peningkatan ya. Untuk revenue-nya dari 107 ke 136 juga bagus ada peningkatan. Jadi secara revenue dan secara net income bagus ya. Sekarang PROS-nya 5,17, rata-rata yang ke-8 masih murah teman-teman, masih murah. Terus untuk PBB-nya 0,72, rata-ratanya di angka berapa? Di angka 1,24, berarti dalam posisi murah juga. Terus untuk harga bukunya 178, sekarang 129 murah. DER-nya 0,35, masih normal teman-teman ya, 0,35. Yang penting dia jangan sampai 0,6, nah rata-ratanya 0,5 ya, setengah daripada equity-nya. Ya di sini cash-nya 14 miliar, equity-nya 338 miliar, dan hutangnya 120, artinya masih cenderung di bawah, 0,5 masih aman. Terus untuk, ROE-nya 13 bagus teman-teman ROE-nya nih ya. ROE-nya dia bagus 13,98. Baik, kita akan menghitung harga wajar sementaranya berapa. Kita butuh EPS, EPS-nya 2496 ya, EPS TTM nih 2496. 24,96 dikalikan dengan PE rasio rata-ratanya di angka 896, 8,96 ya, sama dengan di angka 223. Nah, sekarang kan cuman harga 129, berarti betul lagi murah, teman-teman ya. Kita cek untuk berdasarkan harga PBB ya. Kita butuh harga buku, harga bukunya mana? Nah, ini harga bukunya. 17854. 178,54 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 1,24. 1,24 hasilnya adalah di angka 221. Ya, jadi berdasarkan, harga wajar PE rasio ataupun PBB dalam posisi murah ya, 220. Berarti ini di atas 200-an teman-teman ya. Harga wajarnya di atas 200 ya, 221. Tapi tidak jauh beda ya. 221 nih, tidak jauh beda antara harga wajar PE rasio dan, PBB ya, berarti seimbang teman-teman itu ya, cenderung sepertilah yang nanti berdasarkan fundamental nih. Biasanya kalau emiten yang agak seimbang seperti ini, harganya harga fundamental nanti ke depannya teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk, harga wajarnya dan kondisinya kemarin, masih ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tapi pembuangannya tidak terlalu banyak teman-teman ya, masih seimbang lah, masih setengahnya, masih punya barang setengahnya. Terus untuk bandar Foren juga cenderung ada pengambilan, tetapi ada pembuangan sedikit. Ini kemarin sudah ngasih tanda kenaikan di 146, dan, per hari kemarin juga tanggal 16 ya, sudah ngasih tanda kenaikan di 133. Sementara ini kalau dia tidak jebol angka 118 ataupun di angka 116 masih aman ya. Dia masih punya penurunan jauh teman-teman di angka 91-an. Jadi kalau dia cenderung ditahan di MA 200-nya ya, ataupun di bawah dikit 116 masih aman karena MA 20-nya belum terpotong. Kecuali kalau sudah melebihi MA 20 hati-hati aja teman-teman ya. Oke, target dari saya kemana? Nah, target saya 194 teman-teman ya. Di atasnya tidak ada lagi, jadi target saya ke situ teman-teman, ke di bawah harga PBB untuk, ataupun di bawah harga wajar berdasarkan PE rasio.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Sekali lagi teman-teman ya, ingat di atas harga wajar ada harga bandar, di atas harga wajar ada harga candle. Dan ingat ketika teman-teman beli, emiten itu di bawah jangan sampai di atas ya. Karena lebih baik teman-teman menunggu untuk cuan daripada teman-teman menunggu untuk kejemput aja. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga rumah, sehat selalu dan tetap semangat dan ciao.